ada. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai tofan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Di tengah semua masalah yang saudara hadapi, jangan panik, percayalah Tuhan masih bekerja. Hari ini jumpa lagi dengan saya Pendeta Sony Sakaria dalam program Tuhan Masih Bekerja. Dan tadi Giovanni sudah menyanyikan lagu tema kita Tuhan Masih Bekerja. Saya percaya itu akan memberkati saudara semua. Nah, pada hari ini saudara-saudara, seperti saya telah janjikan pada Senin yang lalu, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dengan Aci dan Eka. Hari ini mereka sudah ada bersama dengan kita. Ya, Eka dan Aci, suami istri. Dan hari ini kita akan bincang-bincang khusus mengenai bagaimana disembuhkan dari sakit menstruasi, dari masalah haid. Masalah haid banyak dialami oleh kebanyakan wanita ya. Iya. Dan puji Tuhan karena Aci disembuhkan dari masalah haid. Bagi saudara yang sudah mengikuti TMB Senin yang lalu tentu sudah kenal dengan mereka. Jadi saya rasa kita akan langsung menanyakan bagaimana kejadiannya dan segalanya ya. Oke. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan, sejak kapan sakitnya dan bagaimana rasa sakitnya, tolong digambarkan gitu supaya kita semua tahu gimana sih rasanya sakit, walaupun memang kita yang pria nggak mengalami, tapi supaya ada gambarannya begitu. Iya, untuk haid sendiri itu untuk umumnya wanita, saya itu agak terlambat, Det. Jadi saya maksudnya mengalami haid pertama kali itu udah SMP kelas 3 akhir. SMP Kelas 3 akhir. Itu tahun 99. Usia berapa berarti itu? 15-an. Harusnya mulainya. Kan biasa tuh waktu seumuran selevel dengan saya itu biasanya teman-teman itu SMP kelas 1 udah dapet, bahkan SD kelas 6 gitu udah ada yang dapet. Jadi angka terlambat 2 atau 3 tahunan. Iya, iya, untuk ukuran itu saya memang agak terlambat. Gitu. Oh. Untuk ukuran haid itu saya terlambat. Terus usia segitu. Pertama kali mengalami haid langsung sakit. Langsung sakit. Itu di kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tahun Gimana cerita 1999. awalnya itu
pas pertama kali mengalaminya? Pertama kan saya nggak tahu kalau mau datang bulan gitu. Iya. Perut saya sakit, tapi bukan perut yang atas, perut yang bagian bawah. Oh, Kalau itu kan sekitar kandung kemih gitu. ya, Nah itu sakit sekali. Jadi kram, jadi kayak perutnya tuh kayak kram, kayak dicengkram gitu bagian bawah itu, perut bagian bawah itu sampai saya berdiri aja nggak kuat. Jadi jongkok, bener-bener yang jongkok ya. sampai dilipat gitu. Itu Karena menahan sakit. iya gitu. menahan sakit. Itu kebetulan pas di sekolah, Dad. Ya, Pas masih sekolah, jam pelajaran sekolah tiba-tiba sakit ya, yang saya harus bener-bener lemes gitu. Lemes tuh ya bener-bener gemeter gitu karena sakit nahan itu. ya. Saya nggak tahu kalau itu mau datang bulan karena kan belum pernah, saya baru pertama kali. Terus sama sekolah teman sebangku sama guru dibawa ke UKS. Ya. Waktu itu UKS itu unit unit kesehatan sekolah. Oh, bukan Iya. usaha kesehatan sekolah. Unit. Unit. Unit kesehatan sekolah. Iya, dibawa ke UKS. Dikiranya sakit perut biasa gitu. Cuman ya udah istirahat udah kamu tiduran gitu. Tapi itu semakin lama tuh semakin sakit, nyeri. Loh, itu cuma sakit atau keluar darah? Belum. Oh, jadi cuma Belum. sakit aja, belum keluar Iya, darahnya? belum. Jadi rasanya tuh campur aduk gitu, nyeri iya, terus sakit iya, pegel gitu. Pegel Tunggu dulu, linu. saya kan nggak ngerti. Heeh. Mungkin Eka ngerti. Biasanya tahu gimana? Salah alamat. Nggak tahu juga ya. Maksudnya biasanya pertama orang mengalami haid itu keluar darahnya atau enggak? Iya, tapi ini saya belum. Saya Jadi belum biasanya keluar darah dulu dan sakit gitu. Iya. Ini cuma sakit nggak keluar darah. Iya, Oh gitu. gitu. Jadi belum keluar darahnya udah sakit. Itu kan masih di sekolah, jam sekolah, pelajaran sekolah siang. Ya. Nah, akhirnya saya pulang lebih cepat. Waktu mandi sore baru. Keluar darahnya. Iya, Oh, baru. okay. Oh, gitu. Maksudnya baru ini itu ya udah gitu. Nah, baru tahu itu kalau sakit menstruasi. menstruasi, iya. Gitu. Cuman saya bilang kok itu masih sakit gitu. Terus mama saya bilang, saya nanya gitu, emang kayak begini ya rasanya kalau datang bulan gitu. Iya. Mama saya bilang enggak, mama enggak ya ada rasa beda katanya. Cuman enggak yang sampai kayak kamu, emang sakit banget, itu sakit banget gitu. Yeah. Sakit semakin malam itu sakit, saya enggak kuat, udah sampai lemes deh. Itu lemes pucet gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Iya. Terus harus disuntik sih. Nah, disuntik itu agak mendingan tuh. Gitu. Disuntik anti sakit, anti nyeri. Iya, nggak tahu deh suntikan apa gitu ya. Pokoknya disuntik terus itu udah mendingan baru boleh pulang. Gitu. Ya, terus sama dokternya itu kan dokter IGD ya. Yeah. Dokter umum gitu. Nah, itu saya direkomendasi nanti untuk kontrol ke dokter spesialis kandungan. Iya. Kalau ngelihat dari sakitnya waktu itu dokter, kalau ngelihat dari sakitnya pasien ini kok melebihi yang biasanya gitu. Berarti ada ketidaknormalan. Iya. Gitu ya. Untuk tindak lanjutnya nanti Ibu kontrol, waktu itu bilang sama orang tua saya gitu. Lalu pergi ke dokter itu kandungan? Iya. Pergi dokter kandungan pertama, terus karena saya waktu itu itu di hari kedua menstruasi. Yeah. Nah, dokter kandungan nggak bisa ini karena kan masih mens. Nanti kalau udah nggak bisa cek, ya. Nanti kalau maksudnya udah selesai, saya suruh kembali lagi. Mens gitu. hari kedua masih sakit? Masih, itu sampai 3 hari. Selesai mensnya berapa hari? Saya seminggu. Iya. Dalam seminggu itu 3 hari sakit. Hari 3 hari keempat sudah tidak sakit. Ya masih sih, cuman udah nggak yang terlalu yang nggak sampai ya. Hari pertama sampai ketiga. Iya. Oh begitu. Itu setiap kali menstruasi itu memang begitu? Setiap kali. Setiap bulan. Yang kedua. Iya. Menstruasi yang kedua nih,
Itu kejadiannya sama nggak? Berasa sakit dulu, darah Iya, belum keluar, iya, sama. sama. Jadi Selalu sebelum, begitu. iya. Jadi kalau udah kayak sakit ini saya, aduh, ini pasti mau datang bulan nih, gitu. Jadi belum gitu ya. keluarin ininya, darahnya udah sakit duluan, gitu. Ada ini ya, ada pembuka jalan pertama Iya, begitu. Tapi selalu begitu kejadiannya. selalu. Sakit dulu baru keluar Baru, darahnya. iya. Pada saat keluar darah itu sampai hari ketiga masih sakit. Oh, baru hari keempat Iya, reda. iya. Selalu begitu. Itu setiap bulan Setiap kejadiannya bulan, seperti begitu. iya. Selanjutnya setiap kali sakit harus disuntik atau bisa tanpa disuntik? Atau setiap kali sakit harus bawa ke rumah sakit atau gimana? Tergantung saya bisa nahan ya. Ada beberapa bulan Ya. yang beberapa kali itu saya masih bisa nahan walaupun sakit. Jadi maksudnya masih bisa nahan di rumah gitu. Tapi pasti selalu saya nggak masuk sekolah. Jadi Oh, ya. bisa dibilang setiap rapot ya. Rapot itu setiap bulannya saya pasti ada izin sakit. Itu 2 hari, sehari atau 2 hari itu pasti. Nah dari yang izin sakit itu kalau saya masih bisa nahan, ya saya di rumah. Kalau Ya. enggak, ya mau nggak mau dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oh, Karena kadang sampai pernah waktu itu ini di SMA itu saya sampai pingsan di sekolah. Saya paksain, ya. iya saya paksain untuk beraktivitas tetap masuk sekolah gitu. Nggak kuat deh. Jadi di UKS sampai pingsan, akhirnya dibawa deh sama pihak sekolah ke rumah sakit gitu. Disuntik lagi. Ya. Nah dari situ pihak sekolah tahu, jadi kayak saya dimaklumin gitu. Kalau tiap bulan ini ya udah emang Ya, langganan absen. absen. Tahu lah, Iya. ada tamu datang, Iya. langganan absen. Nah setiap kali menstruasi terjadi, itu berulang kejadiannya sama terus, sakitnya sama terus, Iya. atau makin lama makin sakit, atau makin lama makin reda sakitnya dari bulan ke bulan. Sama. Jadi kualitas sakitnya sama terus, iya, seperti itu. Iya, sama. Untuk kualitas sakitnya sama, cuman ya itu tergantung saya bisa nahan nggak. Kan kadang misalkan kondisi saya juga lagi nggak enak, nggak bagus ya, harus mau nggak mau ke rumah sakit yang harus disuntik itu untuk obat reda nyeri. Tapi kalau saya kondisinya masih lagi fit gitu, lagi ini saya bisa nahan gitu. Tapi untuk kualitas, maksudnya ini ya sakitnya sama yang saya rasakan. Perbandingannya antara bisa tahan dengan tidak bisa tahan lebih banyak mana? Lebih menang mana? Lebih menang yang bisa nahan sih, tapi cuman tipis, 60-40. Oh gitu, menang tipis lah menang ya. tipis. Tapi kan tetap menang. Tetap menang. Nah waktu ketemu dengan Eka ini, dia tahu masalah itu? Tahu. Tahu. Sebelum nikah sih. Sebelum nikah. Sebelum nikah tahu. Tahu masalah itu. Jadi Eka pernah melihat waktu sakit. Acinya menahan sakit, pernah lihat? Saya pernah melihat waktu kita masih masa-masa pacaran. Ya. Jadi waktu dia masih kuliah kalau nggak salah ya. Itu waktu di rumah itu saya nggak nyangka, kan nggak pernah melihat kalau wanita saat menstruasi itu sakit seperti itu. Dia sampai kayak orang kejang-kejang gitu loh. Jadi nungging-nungging, saya kaget gitu kan. Akhirnya mau tidak mau ya kita sepakat bawa ke rumah sakit, dokter itu udah sering. Oh, jadi sakitnya benar-benar serius? Iya serius, nungging-nungging bener itu, kepala nunduk begitu. Oh. Jadi memang sakit nggak bisa nahan katanya gitu. Ya. Jadi maksud saya adalah kenapa saya harus bertanya kepada suaminya juga, karena dia saksi hidup gitu ya. Iya. Jadi benar nggak sakitnya gitu ya. Lalu waktu itu kan periksa ke dokter kandungan jadi ya? Iya. Akhirnya periksa ke dokter kandungan juga? Iya. Lalu menurut dokter apa penyebabnya? Iya, itu kan di USG, terus di ronsen. Nah dari situ ketahuan memang saya ada penyempitan. Jadi dari saluran sel telur ke ke organ intim wanita saya, ke vagina itu sempit salurannya. Oh,
tidak Tid- tidak seperti Tidak, biasanya. iya, itu sempit dan cenderung kering. Saya nggak tahu bahasa dokter gitu waktu itu. Iya. Nah, jadi kenapa dokter bilang iya memang ini sakit. Nah, terus orang tua kan saya nanya, iya tapi kok kenapa belum haid tapi udah sakit? Iya sebenarnya itu udah ada Bu, katanya gitu. Dokter menjelaskan sebenarnya karena tidak terjadi pembuahan kan terus dari darah gitu kan. Nah itu sebenarnya udah ini cuman mau keluarnya itu karena itunya udah sempit dan kering, jadi itu sakit gitu. Jadi sebelum keluar udah nahan sakitnya dulu gitu. Istilahnya kalau kayak selang itu mampet gitu. Jadi air sebenarnya di kerannya udah dibuka, cuman Oh, belum iya. bisa keluar karena ada yang mampet gitu. Ada yang selangnya ngecil gitu waktu Itu yang bikin sakit. Iya, gitu. Berarti kalau darah sudah keluar harusnya sudah berkurang sakitnya. Iya, makanya kan untuk antara 1 sampai 3 hari itu istilahnya darah kan keluar dan melumasi seenggaknya. Oh, Kan iya. karena Jadi kering. bikin Iya. basah lah gitu. Iya, jadi makanya untuk hari selanjutnya udah agak berkurang sakitnya gitu. Terus menurut dokter itu bisa disembuhkan atau tidak? Bisa, tapi kecil waktu itu. Kemungkinan bisa kecil dan saya harus rajin kayak apa ya, ngikut terapi gitu loh, Dad. Maksudnya sering kontrol. Jadi Iya. ada terapinya lah gitu. Gitu. Terus pakai operasi atau enggak itu kesembuhannya? Itu nggak bisa dioperasi, Dad. Oh, nggak bisa dioperasi, hanya dengan obat-obatan dan terapi begitu? Iya, terapi. Jadi dokter bilang, ini nanti saluran itu bisa kembali ke posisi yang normal gitu, dengan catatan saya udah melahirkan. Oh, kalau setelah Setelah melahirkan itu nanti bisa ya, normal. ya tapi karena ini juga kering, istilahnya di indung telur saya itu agak kering gitu. Iya. Ini untuk melahirkan aja, untuk punya anak itu susah. Oh. Gitu. Jadi untuk bisa sembuh harus melahirkan. Mm-mm. Tapi untuk melahirkan juga susah Iya, karena kering. iya. Gitu. Jadi kalau ini ya istilahnya harus kayak rutin kontrol gitu. Ada nantilah istilahnya step ya dicoba ini gitu. Istilahnya program Oh, gitu. Iya. Iya. Kayak ngikut program terapi. Iya. Maksudnya terapinya dikasih obat secara berkala atau apa gitu ya dosisnya. Iya. Disesuaikan. Jadi untuk sembuh harus punya anak. Iya. Tapi kalau mau punya anak juga susah. Iya. Karena kering. Jadi Iya. gimana dong menurut dokter? Yang waktu pertama itu kan karena saya masih SMP, jadi belum mendetil untuk menjelaskan. Jadi hanya cuman globalnya disebabkan karena ini gitu. Ya. Gitu. Jadi ya ini bisanya ini nanti Ibu kalau anaknya Ibu udah nikah dan udah melahirkan gitu. Gitu, dan itu harus normal memang, nggak bisa sesar. Oh. Iya kan kalau sesar kan nggak melalui itunya loh, Det. Kan kalau Saluran sesar itu. kan diambil gitu kan. Iya. Kalau normal kan mau nggak mau kan jalan bayi itu kan keluarnya kan lewat Maksudnya untuk sembuh iya, tidak boleh sesar. iya harus normal. Tapi sebetulnya bisa kalau mau sesar. Kalau Cuma saya nggak pengaruh ke situ gitu. iya kan terus nanti terulang sakit terus Sakit kalau itu menstruasi. Jadi maksudnya kalau mau sembuh ya harus sakit normal, Melahirkan normal. normal, iya. Tapi Gitu. kalau menstruasi saja sakit, apalagi kalau melahirkan ya. Iya, Berarti jauh lebih jadi sakit ya iya, harusnya. gitu. Jadi istilahnya udah, jadi waktu itu karena masih ini kayaknya kayak hopeless gitu, udah gue ngebayanginnya kayak ini gitu kan, kayak ya ampun sakit banget ya ini ya, kayak menderita. Oh udah deh, jadi sempat waktu itu saya udahlah nggak usah nikah. Waktu itu masih SMP. Habis kan maksudnya masih SMP. Saya kira karena udah. itu jalan untuk sembuh jadi mau buru-buru nikah. Jadi malah nggak mau nikah. Iya karena kan dijelasin itunya waktu itu, karena terlalu rumit ya, maksudnya ngejelasin ini bahasa dokter gitu, saluran ininya gitu. Cuman terus ngelihat nih, dilihat juga saya rahimnya pinggulnya itu
kecil karena dulu saya kurus memang. Saya Oh, tuh berat dulu kurus. kurus. Saya berat badan tuh waktu SMP itu 35. Sekarang Sekarang 50. 50. Tapi sekarang juga belum kelihatan gemuk. Jadi menurut dokter itu jalan satu-satunya untuk Iya. disembuhkan melahirkan, gitu ya. Iya. Eh, tapi kan terakhir sudah melahirkan, hilang nggak itu sakitnya? Masih sih. Jadi setelah Masih. melahirkan pun masih sakit. Cuman nggak sesakit dulu. sesakit waktu Oh, berarti belum. teori dokter itu ada benarnya Iya, ya, hanya nggak seluruhnya gitu ya. iya. Terus soal punya anak bagaimana? Itu menurut dokter susah punya anak. Iya. Kemungkinannya berapa persen untuk punya anak menurut dokter? Jadi waktu yang SMP itu, waktu saya SMP, yang ke dokter pertama kali nggak dijelasin secara detail, pokoknya intinya gitu, ya udah gitu. Nah, terus pada waktu saya mau nikah akhirnya, Oke. waktu saya mau ya. nikah gitu kan, terus kita ada tuh cek kesehatan. Nah di situ kita masing-masing cek lagi kan gitu. Iya. Nah di situ sama dokternya bilang, oh ini bagus sih, semuanya bagus gitu, sehat gitu. Mas Eko juga oke gitu. Cuman ini masalahnya, nah langsung tuh dokternya tuh nggak ngejelasin dulu, langsung nembak Mas Eko ya, ke kamu ya. Dia nanya, Bapak tujuan nikah apa nih gitu. Iya, iya. Tujuan nikah mau pingin cepet punya anak nggak gitu. Kalau iya, kayaknya baru dijelasin. Nanti ini Mbak Aci gitu, ini susah nih karena rahimnya kecil, pinggulnya sempit gitu. Terus rahimnya ini salurannya juga kering dan kecil. Ya kalau mau memang harus rutin, tapi ya itu kita nggak janji kan gitu. Kalau dokter kan selalu dia nggak berani ini kan. Iya. Ya harus telaten, sabar, rutin intinya untuk program itu, untuk program kalau mau pingin punya anak kayak gitu. Terus Eko jawab apa waktu itu? Ya waktu itu saya nggak melihat ke situ gitu, cuma kan karena aku sayang dia dan Iya. saya cinta dia, ya apapun yang terjadi, makanya sampai hari ini dan akhirnya punya anak. Dan akhirnya punya anak. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Mujizat juga sih. walaupun sudah dipesan, kalau tujuan pernikahan mau buru-buru punya anak, nggak bisa nih, gitu ya. Harus sabar-sabar gitu kan. Karena akan sulit nih punya anak, ya. Nggak tahu sih berapa persen kemungkinannya ya. Iya. Tapi akhirnya punya anak. Setelah menikah berapa tahun untuk punya anak itu? 3 bulan dari nikah malah. Oh, Jadi 3 bulan makanya dari itu nikah. amaze banget. Maksudnya mujizat banget gitu. Oh iya iya. Mungkin itu yang bikin kamu nangis ya saat ini ya sayang. Jadi Iya. 3 bulan setelah menikah langsung hamil gitu ya? Iya. Itu nggak ngira banget, maksudnya kan dokter udah bilang begini dan hanya bukan satu dokter. Waktu dulu, istilahnya dulu waktu SMP dokter ini bilang begini, terus waktu kita nikah dokter yang lain di rumah sakit yang lain intinya sama gitu. Iya, Ada iya. masalah di kandungan saya gitu, istilahnya gitu. Istilahnya sebetulnya nggak berharap buru-buru punya Iya, anak gitu iya. ya. Nah Iya. dari itu juga saya sampai akhirnya kayak ngomong sama dia, apa kita nggak usah jadi nikah aja gitu. Maksudnya saya Oh, gini loh, Dan, maksudnya wanita kan kalau untuk hal kayak gitu kayak udah minder gitu, ya ampun saya nggak bisa ngasih anak nih ke kamu, saya gitu. gitu Nah ya. sedangkan kalau mau terapi gitu kan dokter spesialis kandungan kan mahal pasti. Jadi Iya, kayak iya. ya udah deh nggak usah daripada nanti ini gitu. Tapi dia meyakinkan. Eko jawabnya. Oh iya, iya. Eko jawabnya. Tapi saya kekeh sih gitu, saya percaya gitu kan. Ya walaupun waktu itu belum saya mengerti tentang kebenaran, tapi saya percaya memang inilah jalannya Tuhan gitu aja sih. Oh. Iya. Kalau bakal punya anak Jadi tetap terobos. tetap terobosan. Saya terharu juga sih akhirnya punya anak. Haleluya. Puji Tuhan untuk itu. Itu juga mujizat ya. Iya, iya. Tapi setelah punya anak sakit menstruasinya tetap ada ya, walaupun berkurang tapi sedikit ya berkurang ya. Iya. Atau banyak?
Ya paling ya sedikit sih, masih tetap. Berkurang sedikit. Jadi walaupun setelah punya anak Mm-mm. masih tetap menjalani sakit setiap bulan itu. Iya, masih. Lalu kan sudah pengalaman melahirkan. Mm-mm. Lebih sakit mana melahirkan sama sakit bulanan itu? Untuk anak yang pertama, yang Cika itu anak pertama itu lebih sakit waktu melahirkan anak pertama itu, Det. Ya, Nah, untuk yang anak kedua udah nggak terlalu, maksudnya udah lebih lebih enak lah ya, enak, lebih iya. lancar lah ya. Mm-mm. Oh jadi masih sakit terus ya. Berapa lama lagi tuh setelah menikah, setelah punya Mm-mm. anak, masih berapa lama lagi menanggung sakit penyakit bulanan itu? Nikah itu kan tahun 2004. Nikah 2004. Ini selalu ingatnya tahun-tahun. Nikah itu 2004, sedangkan saya benar-benar sembuh itu yang date itu 2018. 2018. Nah, Iya. berarti 14 tahun. Iya, Masih 14 tahun lagi ngalami sakit bulanan. sakit. Iya. Nah, selama 14 tahun itu eh, setiap datang bulan itu kebanyakan bisa tahan atau nggak tahan sakitnya? Bisa nahan, Kebanyakan bisa nahan. bisa. Masih Yang setelah ada melahirkan itu, masih ada sakit. waktu-waktu nggak bisa tahan sakitnya nggak? Sampai dibawa ke rumah sakit? Pernah sih, Pernah ada juga? pernah. Pernah, kamu yang bawa ke rumah sakit? Iya, iya. Disuntik? Iya. Penanganannya cuman itu, karena emang cuman itu, karena ibaratnya itu kan bukan sakit yang kalau flu kan ada obat gitu. Kalau itu kan nggak alami, memang ya itu sembuhnya. Ya, jadi cuma anti nyeri aja, Iya. mengurangi rasa sakit Iya, gitu. iya. Tapi memang berkurang rasa sakitnya ya, Iya. tapi tidak hilang sama sekali mungkin ya. Iya. Cuman Iya, lebih iya. enakan gitu. Jadi kira-kira kalau dari awal sampai sembuh itu berapa lama itu ngalami sakit setiap bulan begitu? Berapa tahun itu? Yang setelah menikah aja 14 tahun. 19 atau 20 tahunan. 20 tahunan setiap bulan harus menanggung rasa sakit sampai jongkok-jongkok, sampai jumpa litang. Wow. Luar biasa. Dan puji Tuhan akhirnya Iya. disembuhkan. Kapan disembuhkannya dan bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Disembuhkan itu tahun 2018. Ya, Lagi-lagi 2018. ya, lagi-lagi karena waktu itu Dad sengaja kan entah gimana bisa saya mau mendoakan orang yang sakit pendarahan atau bagian masalah menstruasi. Itu apa? Kok kayak kok saya kok ngerti gitu. Saya sempat ini sama dia, kamu cerita. Saya pikir maksudnya kok gitu. Enggak Iya. gitu. Iya, terus Dad waktu itu altar call kan. Iya, Maksudnya siapa yang itu maju ke depan saya doakan gitu. Nah, saya tuh langsung tuh maksudnya kayak udah capek gitu. Udah 20 tahun setiap bulan selalu kayak begini kan. Sakitnya saya ngalamin gitu. Ya kayak udah capek, Tuhan saya pingin sebulan aja saya enak gitu. Kok tiap bulan kan selalu ngalamin kayak gitu. Iya. Gitu. Ya udah saya maju. Tapi minta sama Tuhan cuma sebulan aja bebas sakit. Maksudnya enggak selamanya. Maksudnya pingin ya ampun sebulan aja kalau nggak sakit kok nggak pernah gitu. Istilahnya kan selalu sakit gitu. Iya. Gitu. Ya udah saya maju, Dad doakan. Terus nah kebetulan itu tanggal saya pas mau menstruasi, iya. Itu Dad doakan Minggu. Itu Selasa kalau nggak Rabu gitu. Iya, itu saya memang pas Waktunya tanggal pas harusnya menstruasi dan nggak justru saya nggak ngeh. Biasanya kan sebelum menstruasi saya sakit dulu, jadi tahu saya tandanya gitu. Oh ini mau datang bulan nih. Kalau ini enggak, jadi sampai maksudnya udah keluar dulu saya nggak ngerti gitu. Jadi udah malah menstruasi dulu, loh kok ini nggak sakit, dia ya yang ngerti.
kamu kenapa gitu kan, kok merah gitu. Karena Oh. saya nggak tahu Iya. nggak ngeh gitu ini apa Iya, tanggalnya gitu. Saya lihat, oh iya, saya datang bulan gitu. Kok nggak sakit? Maksudnya kok nggak ngerasa apa-apa? Dia juga nanya, tumben kamu biasa pucet gitu kan, kalau udah mau datang bulan tuh saya pucet Iya, gitu, iya. lemes, sakit gitu. Kok ini nggak berasa sih sampai maksudnya keluar duluan gitu. Oh ya berarti pas didoain kemarin ini nih bener nih. Nah waktu itu kan kalau nggak salah ada beberapa orang yang maju ya, ada 8 Iya. orang kalau nggak salah ya. 8. Dan 8 orangnya wanita semua itu kan. Iya deh, yang menstruasi perempuan deh. Nah itu kan sudah ada yang bersaksi kalau nggak salah ya di grup jemaat ya. Iya, Ada yang bersaksi bahwa sudah nggak sakit, iya. menstruasinya apa, sudah hilang sakitnya. Berarti kan Aci tahu tuh. Nah kan Aci juga tahu sudah mau waktunya akan tiba untuk Aci ngalami menstruasi. Dalam masa penantian itu gimana gitu? Tegang atau harap-harap cemas atau gimana? Iya, saya waktu itu kan habis dia doain, maksudnya saya terima. Iya, saya bilang, nih pokoknya mesti harus nggak boleh sakit nih, saya bilang gitu dalam sama tubuh saya. Lihat tuh, udah didoain tadi, saya udah terima kesembuhan, saya nggak boleh sakit lagi gitu. Cuman kan karena saya tuh emang nggak pernah setiap bulannya sih rutin, Det. Cuman nggak ngehin tanggalnya loh. Oh, Karena kan biasa kan selalu apa tandanya pokoknya kalau udah sakit, baru sakit itu. dulu Iya, gitu ya. jadi parameter saya tuh sakit Iya, perut iya. dulu gitu. Jadi pokoknya nih bulan ini gitu, bulan ini kalau saya datang bulan saya nggak boleh sakit. Saya perkatain lagi, maksudnya saluran saya doain lagi kan. Iya. Saluran apa untuk keluar darahnya saya lancar gitu, salurannya lancar, saya nggak akan sakit gitu, saya kuat gitu, udah semuanya normal, jalanan ininya normal gitu, salurannya normal gitu. Ya. Saya gitu tuh pas di rumah gitu. Nah itu kan cuman itu hari Minggu, iya hari Selasa kalau nggak Rabu pagi, selang 2 atau 3 harian kan. Ternyata itu malah nggak saya duga Tahu-tahu gitu. keluar darah Iya, kotornya iya. tanpa pendahuluan Iya, sakitnya, iya. sampai keluar darahnya itu nggak berasa sakit. Enggak. Makanya saya nggak ngeh gitu. Sampai selesai menstruasinya nggak sakit sama sekali. Enggak sakit. Oh haleluya. Iya, Dan sejak saat itu Sejak setiap saat kali itu. menstruasi nggak sakit. enggak sakit. Nggak sakit lagi. Enggak sakit, enggak. Sampai sekarang. Kapan terakhir menstruasi? Kemarin tanggal 16 November. 16 November. Oh sudah agak lama. Iya, Dan kan dia itu sih tidak pertengahan. sakit. Enggak. Dari waktu disembuhkan sampai sekarang itu kurun waktunya sudah berapa lama ya? 18. Kan 2018 ya? Iya. 18. Sekarang 2020. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sudah 2 tahunan dan sembuhnya permanen. Iya, Nggak pernah sakit lagi Enggak, selama enggak. ini. enggak. Haleluya. Enggak. Dan nggak pernah ke rumah sakit lagi untuk disuntik. Iya, Masih enggak. takut disuntik? Masih. Maksudnya kalau bisa jangan disuntik gitu, jangan. Kalau bisa Iya, enggak iya. disuntik jangan. Jadi benar-benar hilang sama Iya. sekali rasa sakitnya. Itu benar-benar Dan selama kurun waktu 2 tahunan ini, 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahunan kira-kira nggak pernah kembali lagi rasa sakit yang seperti dulu itu, padahal merasakan sakitnya sudah 20-an tahun. Iya, Sekarang sudah 2 tahunan nggak pernah merasakan sakit lagi. Wah, Iya. itu luar biasa. Itu luar biasa, pekerjaan Tuhan yang itu luar biasa. iya. Dan memang amazing banget sih. Maksudnya dari dokter emang juga udah maksudnya dari runtutan waktu kecilnya itu loh, maksudnya udah divonis nggak bisa punya anak gitu. Ya. Mau punya anak harus program aja, kayaknya itu aja kemungkinannya masih kecil Ya. gitu. Terus Tapi semua perkiraan dokter iya dipatahkan, runtuh, iya. dipatahkan. Iya, terus sampai sekarang yang saya ngeras itu sakitnya tuh maksudnya gini, orang bilang sakit luar biasa itu pada saat melahirkan, tapi saya di usia semuda itu masih SMP saya udah ngerasain
sakitnya yang sama dengan kalau orang melahirkan. Kan saya juga ngerasain waktu melahirkan. Iya. Iya itu sama gitu. Oh, sama. Itu sakitnya, maksudnya saya udah nggak mau lagi, nggak lagi. Udah. Seringkali para wanita bilang itu antara hidup dan mati katanya. Iya. Gitu ya. Luar biasa. Itu iya. Sudah cek ke dokter? Maksudnya salurannya atau apanya sudah dicek lagi atau belum? Maksud saya ini kan sudah tidak sakit lagi. Iya. Sebetulnya apa yang terjadi di dalam? Apakah salurannya sudah longgar, sudah normal, atau gimana sehingga jadi tidak sakit lagi? Sudah cek lagi belum ke dokter? Udah. Kan sudah. yang kemarin itu yang saya lahiran yang Oh, proses iya. hamil yang anak Iya. ketiga itu kan jadi saya kan disembuhkan tahun 2018. Iya. Nah itu memang dari itu saya belum cek lagi, Dad. Iya. Karena kan Iya. buat saya udah sembuh, udah kayak udah seneng, saking Iya. senengnya ngapain, saya nggak mau lagi cek gitu istilahnya. Iya. Saya pokoknya udah Nanti percaya, disuntik lagi. iya, saya udah percaya sembuh gitu. Iya, Terus kan iya, memang terus? setiap bulannya juga udah nggak sakit, jadi saya Iya. nggak cek. Nah tapi pada waktu saya hamil yang kemarin itu, hamil yang ketiga kan ke dokter kandungan. Nah itu saya memang, Dek, saya cerita sama dokternya begini. Terus sama dia, oh enggak, dilihat kan di USG gitu. Iya. Jadi sampai ke bawahnya gitu. Enggak sih Bu, ini nih dia ini bayinya nih plasentanya. Nah ini saluran ke ini dari rahim ke vagina gitu. Iya. Enggak normal kok ukurannya gitu. Wow, jadi sudah normal. Iya. Pantes jadi tidak sakit lagi. Iya, gitu. makanya. Oh pantas ya. Jadi masnya benar-benar disembuhin tuh juga istilahnya kalau mau dicek juga ya emang normal padahal Memang, iya. Itu saya ngelihat ya maksudnya ini beda dari waktu yang dulu. Waktu dites tuh ya itu mah pokoknya kecil banget gitu memang. Jadi hampir kayak rapet gitu, hampir kayak apa sih? Hampir kayak nutup gitu memang. Iya. Jadi ada jadi gede terus agak benar-benar agak nutup baru lurus lagi gitu ke bawah. Jadi makanya waktu dokter bilang ini masalahnya di sini, saya ya percaya karena emang begitu gitu, hasilnya juga kelihatan begitu. Nah yang ini enggak gitu, yang kemarin periksa enggak, bersih gitu, bagus, cuman kan memang plasentanya di bawah gitu bayinya. Berarti yang pemeriksaan anak ketiga itu hanya untuk membuktikan bahwa itu sudah normal. Iya. Karena selama ini kan belum pernah cek lagi ya. Jadi setelah tahu gitu, wah betul-betul sudah normal. Iya. Berarti Tuhan menyembuhkannya itu ke akar masalahnya ya. Iya. Yang tadinya nutup, yang tadinya sempit, diperlebar seperti itu, dinormalkan dan luar biasa. Nah itu berarti kan Tuhan menjamah bagian perutnya ya. Iya. Waktu didoakan itu memang ada merasa sesuatu atau gimana? Coba cerita. Waktu dia doain kan suruh yang ini kita tumpang tangan kan di waktu itu kan ya saya tumpang tangan pasti di bagian yang bawah yang biasa saya ini sakit. Nah pas saya tumpang tangan itu memang kok tangan saya kayak orang kalau kena habis megang cabe gitu loh, Dad, panas gitu. Terus ke ininya sampai ke dalam, jadi kayak pakein apa sih kayak koyo, gitu. Berasa gitu, kok panas gitu. Jadi saya juga agak sempat kaget, saya sempat kayak orang kaget gitu. Nah itu pas saya ngerasain tangan saya panas sampai ke dalam gitu. Gitu. Terus ada lagi yang terjadi? Enggak sih, pokoknya Gitu. panas Pokoknya berasa kayak panas. Iya, berasa kayak ada yang pegang gitu maksudnya, Mengalir sampai ke dalam bagian perut. Iya, jadi kayak tangan masuk gitu istilahnya, kayak panas gitu. Terus ngerasa kayak ada tangan masuk gitu. Sepertinya waktu itu Tuhan sedang melebarkan salurannya, menormalkan salurannya gitu kayaknya kemungkinannya. Iya. Saya kagetnya kan ini tangan saya gitu istilahnya. Ibaratnya kok saya bisa ini gitu, misalkan Dad kan Dad berarti ada kuasa saya gitu kan, ini maksudnya saya loh, tangan saya loh gitu. Berarti kamu diurapi juga kan? Gitu. Ya nggak harus tangan saya juga kan? Iya. Maksudnya kok bisa ya Dad yang ngomong, kan saya suruh tumpang tangan kan semua masing-masing suruh itu kan. Saya suruh semua masing-masing tumpang di bagian sakitnya. Saya berdoa secara massal ya. Iya.
Tidak Doa- tumpang tangan enggak, Oh, oke, cuman oke. doain secara massal kan. Iya. Maksudnya yang sakit beneran sembuh ya gitu kan, kitanya amin sama itu tumpang tangan Iya, itu. iya, luar biasa. Sayang kita tidak bisa menghadirkan 7 wanita lainnya ya, Iya, iya. karena masa pandemi ini. Nanti mungkin sekali-sekali kita hadirkan Semua. para wanita korban menstruasi. Akan sangat menarik mendengar cerita-cerita Iya, mereka. karena beda-beda kan permasalahannya. Ya, dan saya harap mereka kesembuhannya juga permanen Iya. sampai sekarang seperti kamu. Amin, amin. Ya, 8 orang seluruhnya ya. Iya, Kalau nggak salah ya. 8. Di manakah 7 orang yang lainnya? Nanti kita cari mereka. Komen-komen. Tolong kru TMB cari mereka. 7 wanita yang tidak tampak pada hari ini. Itu luar biasa. Iya, itu luar biasa, luar Det. biasa. Dan sampai sekarang tidak ada sakit sama sekali dan bisa menikmati semuanya. Bahkan biasanya kan orang-orang itu suka sakit ya kalau mens ya. Iya. Ini kamu nggak sakit Enggak. sama sekali, nggak ada rasa sakit Enggak. sama sekali. Nggak ada bedanya gitu, maksudnya biasa atau pas lagi saat datang bulan nggak ada Bedanya cuma bedanya. keluar darah kotor Iya, gitu iya, ya. Itu pun heeh. nggak berasa ya. Iya, iya, Itu luar biasa. Jadi Iya. istilahnya yang tadinya sakit, benar-benar sakit, Tuhan pulihkan sampai melampaui iya, yang normalnya orang biasanya kan masih bisa merasa sakit ketika menstruasi. iya. Ya, saya pernah lihat tuh waktu saya kerja, saya satu kantor dengan di depan saya itu seorang ibu perempuan, iya ibu perempuan. Iya. Dia kalau mens juga begitu tuh, kesakitan gitu, Hmm. sampai begini-gini gitu. Iya, Saya nggak mengerti, tapi rupanya mungkin mirip-mirip seperti itu. Tapi mungkin Aci yang lebih parah kali ya, karena benar-benar sampai iya. katanya kalau sakit juga harus apa? Gigit Gigit apa ya? Gigit sendok, eko, sendok, gigit sendok. sendok, iya. Nggak pernah gigit kamu ya? Karena kalau enggak itu refleks lidah saya. Lidah yang kegigit. Iya, Tapi gitu. puji Tuhan lidahnya nggak pernah kegigit ya. Pernah sih, pernah sampai Pernah? berdarah gitu. Wow, Gitu. itu kan gigit pasti kencang itu. Iya, waktu itu awal SMP itu, karena kan nggak tahu deh, yang waktu pertama kali Oh. itu kan sampai nyerinya banget gitu, ya sampai gigit lidah sampai berdarah. Nah dari situ kayak ini pembina UKS-nya gitu bilang kasih sendok tuh biar nggak ini. Oh, Nah jadi dari diajarin. situ iya. Haleluya, Tuhan Gitu. luar biasa. Ada salah seorang wanita yang disembuhkan, waktu itu saya ingat dia bilang, kok bisa-bisanya ya Tuhan itu ngurusin sampai soal Iya, menstruasi begitu ya. Ya Tuhan memang Tuhan yang mengasihi kita, dia peduli terhadap hidup kita. Jadi dia memperhatikan kita sampai masalah menstruasi Menstruasi, bahkan iya. gitu. Sehingga pada waktu ibadah mungkin saya cerita dari pihak saya apa yang saya alami ketika ibadah selesai khotbah, ketika kita berdoa waktu itu Iya. kan. Nah, saya menerima dari Tuhan itu mungkin yang disebut dengan istilah karunia marifat, karunia pengetahuan. Tuhan memberitahukan sebagian pengetahuannya kepada saya untuk kepentingan jemaat tentunya yang dikasihinya, bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang mengalami masalah menstruasi. Dan terus terang saya tidak menyangka ternyata cukup banyak. Banyak, iya. Cukup banyak. Saya nggak tahu apakah memang di seluruh dunia banyak wanita yang mengalami masalah dalam menstruasinya gitu. Tapi pada waktu itu terus terang saya tidak menyangka sampai 8 orang maju dan puji Tuhan 8 orangnya sembuh, Sembuh. disembuhkan total Iya. dan harusnya permanen seperti kamu kan. Jadi itu saya pikir itu semacam karunia pengetahuan. Tuhan membagikan sedikit pengetahuannya kepada saya untuk memberitahukan kepada saya bahwa di situ
ada orang yang sedang mengalami menstruasi dan itu yang dibilang Tuhan memang peduli. Iya. Tuhan tahu ada wanita-wanita yang dikasihinya dan dikasihaninya yang sedang mengalami masalah menstruasi dan bahkan ada seorang wanita yang mengalami Iya. masalah menstruasi sejak kelas 3 SMP Iya. dan begitu parahnya keadaannya Iya. setiap bulan harus menanggung sakit yang tak terperi Iya, seperti iya. itu sampai harus gigit sendok lah, Mm. sampai harus masuk rumah sakit disuntik padahal takut disuntik bayar lagi Iya. ya. Tidak takut Baik. disuntik bayar lagi. Nah, lalu ya saya cuma taat saja terhadap apa yang Tuhan beritahukan dan Tuhan dorong untuk melakukan itu. Jadi saya suruh maju. Ayo siapa yang masalah menstruasi maju. Dan saya terkejut karena cukup banyak, ada 8 orang. Padahal kan jemaat juga nggak terlalu banyak waktu itu. 8 orang maju dan saya doakan karena memang bagian yang sakit di bagian bawah perut. Iya. Tidak etis kalau saya yang Iya. tumpang tangan, jadi saya suruh kamu semua tumpang tangan sendiri dan saya doa secara massal dan Tuhan bekerja, puji Tuhan. Tuhan benar-benar memperhatikan semua orang, Tuhan Iya, benar-benar iya. memperhatikan anak-anaknya, Tuhan benar-benar memperhatikan seorang Aci Iya. yang sejak kelas 3 SMP sudah menanggung sakit bulanan Iya. yang tidak bisa terhindarkan dan Iya. setiap kali harus menanggung sakit, setiap bulan harus libur sendiri di sekolah, Iya. harus izin sekolah karena menanggung sakit dan sampai setelah menikah, setelah punya anak masih menanggung sakit juga dan akhirnya dibebaskan Iya. dan luar biasa. Terus terang ini saya baru tahu karena kan kamu nggak cerita waktu yang setelah Iya. dicek dokter Iya. ya. Iya. Itu saya belum dengar Iya. ceritanya. Iya. Ternyata setelah dicek dokter, saluran yang tadinya sempit itu memang sudah Sudah. normal, Iya. sudah lebar. Iya. Wow, Iya. luar biasa. Amin. Harusnya tepuk tangan. Iya. Itu luar biasa. Tuhan Iya. kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Dia mengasihi kita, dia mempedulikan kita. Dan saudara, dia juga mempedulikan saudara dimanapun saudara berada. Baik di rumah, baik dimanapun saudara berada. Karena tidak semua orang yang melihat tayangan ini sedang ada di rumah, mungkin ada di mobil, mungkin ada di mana, di rumah sakit mungkin. Pokoknya dimanapun saudara berada, saya mau beritahu satu hal, Tuhan mengasihi saudara. Iya. Tuhan peduli terhadap hidup saudara. Amin. Dia tahu sakitnya saudara. Alkitab berkata, dia mengetahui kelemahan kita dan dia sudah mengalami kelemahan kita dan itu sebabnya dia bisa menanggung semua kelemahan kita. Ya. Dan semua kelemahan kita, semua sakit penyakit kita, semua penderitaan kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Karena dia mengasihi saudara, karena dia peduli terhadap saudara. Tuhan mengasihi saudara. Apapun keberadaan saudara, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memperhatikan saudara, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami keputusasaan, karena penyakit yang tak tersembuhkan sekian lama, karena masalah yang tak terselesaikan sekian lama, saya mohon jangan putus asa. Apalagi berpikir untuk bunuh diri, jangan lakukan itu. Ya. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan akan menolong setiap saudara. Tuhan akan ulurkan tangannya, kuasa tangan kuasa kasihnya akan menjamah kehidupan saudara sepenuhnya. Dan saudara akan mengalami kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan saudara juga akan mengalami kesembuhan. Hari ini secara khusus saya mau berdoa buat orang-orang yang mengalami masalah menstruasi. Tentunya wanita. Jadi saudara-saudara yang wanita yang selama ini mengalami masalah dalam menstruasi seperti kasusnya Aji, mungkin saudara mengalami sakit setiap kali mengalami menstruasi, ya nggak tahu apapun masalahnya, nggak tahu salurannya sempit seperti Aji, nggak tahu ada apa, nggak ngerti lah saya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli, dan Tuhan akan menjamah setiap saudara. Kalau saudara percaya bersama dengan saya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengalami sakit, masalah menstruasi, taruh tanganmu di bagian bawah perutmu seperti di tempat di mana kau suka merasakan sakit. Dan saya mau berdoa untuk saudara pada hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami membawa saudara-saudara kami yang mengalami masalah menstruasi Tuhan. Amin. Setiap bulan Tuhan, mereka harus menanggung sakit penyakit Tuhan di bagian perut mereka, di bagian bawah perut mereka Tuhan. Ya. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau sedang berbicara kepada mereka. Hari Ya. ini TMB secara khusus dibuat untuk mereka Tuhan. Ya. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau ingin menyembuhkan masalah mereka Tuhan. Ya. Engkau ingin mengangkat segala masalah mereka Tuhan. Ya. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua masalah menstruasi dari semua wanita yang melihat tayangan ini, hari ini juga Ya. di dalam nama Yesus aku perintahkan sembuh. Yes. Hari ini juga aku perintahkan diangkat di dalam nama Yesus. Ya. Segala masalahmu diangkat, semua Amin. sakitmu diangkat di dalam nama Yesus. Yes. Sehingga sejak hari ini dan seterusnya engkau Amin. tidak akan mengalami sakit lagi. Ketika menstruasi itu tiba, ketika datang bulan itu tiba, engkau tidak akan mengalami sakit penyakit lagi. Ya. Engkau tidak akan merasakan sakit lagi. Ya. Engkau akan merasakan kewajaran yang sewajar-wajarnya. Amin. Engkau tidak akan mengalami sakit lagi. Engkau Amin. tidak akan merasakan sakit lagi. Yes. Dan Tuhan akan menolong saudara. Apapun akar masalahnya, Tuhan akan cabut itu. Apapun akar masalahnya, Tuhan akan perbaiki itu Ya. Tuhan. Dan Tuhan dengan kuasanya yang ajaib akan menjamah seluruh hidup saudara. Ya. Dan memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup saudara. Oh, kekuasaan Amin. dari tempat yang maha tinggi Yes. turun dalam hidupmu sekarang ini. Amin. Dan menjamah seluruh hidupmu sekarang Ya. sampai selama-lamanya. Dari Amin. ujung kepala sampai ujung kaki, kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, Ya. menjamah seluruh hidupmu, menjamah seluruh tubuhmu di Ya. dalam nama Yesus. Yes. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan terjadi dalam nama Amin. Yesus. Dan di dalam nama Yesus, Yes. aku meteraikan semua Ya. kesembuhan ini di Ya. dalam nama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Yes. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang Amin. besar. Ya. Terima kasih Bapa dalam Yes, surga. terima kasih, Terima Tuhan. kasih buat kebaikan-Mu. Terima Amin. kasih buat perhatian-Mu. Ya. Terima kasih buat kepedulian-Mu terhadap kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau Ya. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara, terima kesembuhanmu, terima mujizatmu. Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah panik, karena Tuhan masih bekerja. Seberat apapun masalahmu, percayalah Tuhan masih bekerja. Sebesar apapun badai menerpa hidupmu, percayalah Tuhan masih bekerja. Jangan mundur, terus mendekat kepada Dia, maka Dia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan jangan lewatkan setiap Senin jam 8 malam TMB, saya akan hadir dalam program TMB ini di hadapan saudara. Jangan lewatkan, sebisanya hadir pada waktunya, bukan setelah waktunya. Kalau setelah waktunya saudara bisa ulangi apa yang disampaikan sehingga itu termeterai dalam hidup saudara, tapi sebisanya hadirlah tepat pada waktunya, pada waktu ditayangkan pertama kalinya. Ya saudara, bagi saudara yang belum subscribe, saudara silakan subscribe dan klik notifikasi supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi setiap kali di-upload video yang baru. Saya percaya semua bahan-bahan yang ditaruh di video yang ditaruh di channel Sony Sakarya ini akan sangat memberkati saudara. Ada banyak khotbah-khotbah yang sudah di-upload di situ. Dengarkan menurut kebutuhan saudara atau dengarkan apa saja, karena sering kali saya mengalami saudara mendengar khotbah yang sebetulnya secara tema tidak sesuai dengan tema yang saudara inginkan, tema yang saudara butuhkan, tapi toh saudara terjamah juga. Ikuti semuanya. Ya, hari Minggu ada live streaming ibadah jam 10 pagi dan setiap hari Senin ada Tuhan masih bekerja setiap jam 8 malam. Setiap hari saya mengirimkan pesan firman yang saya beri nama Daily Bread setiap sebelum jam 6 pagi. Saudara bisa daftar, kalau mau daftar hubungi saja hotline chat kami dan saudara bilang mau daftar Daily Bread. Dan saya dorong setiap saudara, kalau saudara diberkati, kirimkan kesaksian saudara, dijamah oleh Tuhan,
kirimkan kesaksian saudara melalui hotline chat kami untuk saya bacakan ya di kemudian hari ya kesaksian saudara supaya memberkati yang lainnya juga ya. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa juga share semua yang telah saya bagikan kepada saudara, share kepada yang lain juga, supaya bukan hanya saya yang memberitakan firman, tetapi semua saudara juga memberitakan firman bersama-sama dengan saya, supaya semakin banyak orang yang dijamah dan diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaannya. Haleluya. Hari ini cukup. Saya ucapkan selamat malam buat saudara semuanya. God bless you all. Percayalah Tuhan masih bekerja.